Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah tetap beriman saat menghadapi cobaan dan penderitaan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Matius 26 ayat 47 sampai ayat 56 yang berbunyi sebagai berikut. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus, mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka, bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci, yang mengatakan, bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Apa isi firman Tuhan ini, dan tentang apa? Matius 26, ayat 47 sampai ayat 56, adalah bagian dari Injil Matius dalam Perjanjian Baru dari Alkitab Kristen. Bagian itu dimulai dengan Yudas Iskariot, salah satu murid Yesus, yang memimpin sekelompok tentara dan pemimpin agama ke Taman Getsemani, tempat Yesus berdoa. Yudas mengidentifikasi Yesus dengan ciuman, yang merupakan sinyal, yang telah diatur sebelumnya kepada para prajurit, bahwa dialah yang mereka cari. Para prajurit kemudian menangkap Yesus, tetapi salah satu murid Yesus, Petrus, menghunus pedangnya, dan memotong telinga salah seorang prajurit. Yesus menegur Petrus, menyuruhnya untuk menyingkirkan pedangnya, dan mengingatkan dia, bahwa mereka yang hidup dengan pedang, akan mati oleh pedang. Ini menunjukkan, bahwa Yesus tidak tertarik untuk menggunakan kekerasan, guna melindungi dirinya, dan bersedia ditahan dengan damai. Yesus kemudian berbicara kepada para prajurit dan pemimpin agama, dan bertanya kepada mereka, mengapa mereka datang untuk menangkapnya, seolah-olah dia adalah seorang penjahat. Dia menunjukkan, bahwa dia telah mengajar di depan umum, tidak bersembunyi secara rahasia, dan bahwa mereka memiliki banyak kesempatan untuk menangkapnya sebelum saat ini, jika mereka benar-benar yakin dia adalah ancaman bagi pemerintah yang saat itu menjajah Israel. Ini menunjukkan bahwa Yesus tidak takut ditangkap, dan bahwa dia percaya pada kebenaran misi dan tujuannya. Para murid kemudian melarikan diri, meninggalkan Yesus sendirian dengan para prajurit dan pemimpin agama. Ini menggarisbawahi fakta, bahwa Yesus rela menghadapi nasibnya sendirian, tanpa dukungan dari pengikut terdekatnya. Ini juga menyoroti parahnya situasi, karena para murid mempertaruhkan keselamatan mereka sendiri, apabila tetap bersama Yesus.
Perikop ini juga menekankan sifat ketaatan Yesus, mulai dari penangkapan sampai penyalibannya. Yesus merujuk pada penggenapan kitab suci, khususnya tulisan dalam kitab nabi-nabi Perjanjian Lama, saat penangkapannya. Ini menunjukkan bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai penggenapan nubuat Perjanjian Lama, dan bahwa penangkapan dan penyalibannya adalah bagian dari rencana ilahi yang lebih besar daripada yang dinubuatkan oleh para nabi itu. Yesus kemudian dibawa pergi untuk diadili di hadapan imam besar, di mana dia difitnah, dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. Ini menggambarkan perlakuan tidak adil yang Yesus terima dari otoritas agama, dan menyoroti korupsi sistem pada saat itu. Perikop ini diakhiri dengan, Yesus menegur murid-muridnya, karena kurangnya iman, dan mendesak mereka untuk bersiap menghadapi pencobaan yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa Yesus sadar akan bahaya yang akan datang, dan bahwa dia ingin murid-muridnya bersiap untuk menyampaikan pesannya saat dia tidak ada. Singkatnya, Matius 26, ayat 47 sampai ayat 56, menceritakan pengkhianatan dan penangkapan Yesus Kristus, menyoroti tentang responsnya yang damai terhadap situasi tersebut, kesadaran ketuhanannya tentang peristiwa yang sedang berlangsung, dan tentang perlakuan tidak adil yang dia terima di tangan otoritas agama. Perikop ini juga menekankan kurangnya iman para murid, dan kepedulian Yesus terhadap persiapan mereka dalam menghadapi pencobaan di masa depan. Perikop ini adalah pengingat yang kuat akan pengorbanan Yesus, dan sejauh mana dia rela pergi untuk menunaikan misi keselamatannya. Apa pesan Tuhan untuk kita? Tuhan ingin kita percaya pada rencana Tuhan. Yesus memahami bahwa penangkapan dan penyalibannya adalah bagian dari rencana Tuhan, dan dia percaya pada rencana itu, bahkan di hadapan penderitaan yang hebat. Demikian pula, ketika kita menghadapi pencobaan dan penderitaan, kita dapat percaya bahwa Tuhan memegang kendali, dan bahwa Dia memiliki rencana yang terbaik untuk hidup kita. Tuhan ingin kita anti kekerasan, dan memilih perdamaian. Tanggapan Yesus terhadap penangkapannya, menunjukkan kekuatan anti kekerasan, dan memilih perdamaian, dalam menghadapi agresi dan penindasan. Ketika kita menghadapi pencobaan dan kesengsaraan, kita dapat menanggapinya dengan kasih, kebaikan, dan pengampunan, bukannya dengan kemarahan atau kekerasan. Tuhan ingin kita membela keadilan. Saat Yesus dituduh secara tidak adil, dan dijatuhi hukuman mati, peristiwa ini menyoroti pentingnya membela keadilan, dan berbicara menentang ketidakadilan. Ketika kita melihat ketidakadilan di dunia, kita dipanggil untuk berbicara, dan bekerja untuk melakukan perubahan, seperti yang Yesus lakukan. Tuhan ingin adanya pemuridan dan kesetiaan. Kurangnya iman dan kesetiaan para murid selama penangkapan dan pengadilan Yesus, mengingatkan kita akan pentingnya pemuridan dan kesetiaan sejati. Ketika kita menghadapi pencobaan dan penderitaan, kita dipanggil untuk tetap setia kepada Yesus, dan saling mendukung dalam iman kita, sesama orang percaya. Tuhan ingin kita taat saat diproses oleh Tuhan. Yesus melihat penangkapan dan penyalibannya sebagai penggenapan nubuat Perjanjian Lama, mengingatkan kita akan sifat ketuhanan dari misinya. Ketika kita menghadapi pencobaan dan kesengsaraan, kita dapat melihat teladan Yesus sebagai saksi kenabian, dan berusaha untuk mengikuti jejaknya. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Saat menghadapi penderitaan yang hebat, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan memegang kendali dan memiliki rencana untuk hidup kita.
Kita dapat berdoa dan meminta bimbingan dan hikmat Tuhan, dan percaya bahwa Dia akan membimbing kita melewati masa-masa sulit. Ketika kita menghadapi pencobaan dan penderitaan, kita harus menanggapi situasi sulit dengan kasih, kebaikan, dan pengampunan, bukan dengan permusuhan atau kebencian. Kita harus menjadi pendukung keadilan dalam kehidupan dan komunitas kita sendiri, bekerja untuk memerangi ketidakadilan sistemik, dan melindungi yang rentan. Kita harus berusaha untuk tetap setia kepada Yesus, bahkan dalam menghadapi keadaan sulit, dan hanya mengandalkan kekuatan dan kasih karunia-Nya untuk menopang hidup kita. Kita juga harus menjadi saksi kenabian di dunia, menentang ketidakadilan, menganjurkan perdamaian, dan membagikan kabar baik tentang Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan menerapkan hal-hal ini dalam kehidupan kita, kita dapat tetap setia kepada Tuhan, bahkan dalam menghadapi pencobaan, tantangan, dan penderitaan. Kita dapat percaya pada rencana Tuhan, mempraktekkan anti kekerasan dan perdamaian, menegakkan keadilan, tetap setia kepada Yesus, dan menjadi saksi kenabian di dunia. Doa hari ini. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan Tuhan hari ini, memohon kekuatan dan bimbingan Tuhan saat kami menghadapi cobaan dan penderitaan dunia ini. Bantu kami untuk mempercayai rencana Tuhan, dan untuk menanggapi situasi sulit dengan cinta kasih, kebaikan, dan pengampunan. Beri kami keberanian untuk membela keadilan, dan untuk tetap setia kepada Tuhan, bahkan dalam menghadapi berbagai kesulitan. Kami meminta Tuhan untuk memperkuat iman kami, sehingga kami dapat menjadi saksi kenabian di dunia, membagikan kasih dan rahmat Tuhan dengan orang-orang di sekitar kami. Kami berterima kasih atas kehadiran dan penyertaan Tuhan yang terus-menerus dalam hidup kami, dan kami berdoa agar Tuhan terus membimbing kami dan menopang kami melalui semua tantangan hidup. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.